Hai Sobat Komsos, yuk cari sarapan, bincang ringan, sarap pengetahuan. Bersama saya Elizabeth Rani Leonita. Sore ini kita akan membahas mengenai perkawinan beda agama atau beda gereja. Nah, sore ini kita akan ditemani dengan Romo Paroki Pati bersama Romo Antonius Gunardi Praetno MSF. Selamat sore Romo. Selamat sore. Selamat sore Semuanya. Nah, ini Romo untuk awalan aja informasi. Contohnya kan Rani sendiri itu kan perkawinan antara papa dan mama Rani itu kan beda agama Romo. Dulu papa Katolik, mama non Kristiani, Muslim Romo dulu. Nah dulu itu kan papa pernah cerita nih Romo bahwa kalau pas dulu itu papa nggak bisa terima sakramen Ekaristi karena mama sendiri belum selesai pembelajaran untuk masuk ke Katolik Romo. Nah sore ini kan kita banyak ya Romo yang tanya ya udah di Katolik ya Romo. Sebenarnya diperbolehkan nggak sih Romo sekarang untuk perkawinan beda gereja atau beda agama, atau yang sering kita dengar saat ini itu seiman tapi tidak seamin Romo? Ya. Kalau ditanya boleh apa tidak boleh, ya jawabannya ya idealnya tidak. Idealnya tidak ya. Ya, karena perkainan pasang suami istri ya, yang terbaptis itu adalah sakramen. Oh, sakramen ya. Nah, ketika dalam proses yang namanya pendidikan kanonik ya, itu dicari kepastian apakah perkawinan yang akan dilaksanakan ini sungguh-sungguh perkawinan yang licit dan valid. Licit dan valid, berarti disahkan ya Romo di gereja ya. Nah, salah satu sarananya adalah mencari apakah ada halangan-halangan dalam perkawinan itu ya. Misalnya halangan mengenai usia yang ada yang belum waktunya ya. Halangan yang lain misalnya orang yang bersangkutan sudah pernah menikah. Oh iya. Ya. Dan salah satu halangannya yang lain lagi adalah perkainan antar orang yang tidak Katolik. Ya. Tidak Katolik. Karena saya dan Anda tahu bahwa dua orang terbaptis yang disahkan perkawinannya itu adalah menjadi sakramen. Ya, tanda kasih Allah kepada manusia yang ditandakan oleh cinta Tuhan Yesus kepada gerejanya dan dieksplisitkan, dihayati oleh cinta suami kepada istrinya. Ya. Nah, tentu saja kita harus real dalam kehidupan ini. Ya. Jadi pertanyaannya bukan boleh apa tidak boleh, tetapi bagaimana ya waktu itu terjadi. Ya. Dan gereja itu mempunyai jalannya. Ya. Yaitu yang namanya tadi kamu menyebut kasus tadi perkainan beda agama ya, beda agama. Si papa mamamu tadi itu, dan tadi kamu menyebut si papa tidak boleh menerima komuni sebelumnya. Betul Romo. Ya. Jadi pas tahun itu ya Romo ya, tahun 90-an. Ya itu tergantung ya. Kalau pada waktu itu papa mamamu mengurus dan kemudian gereja memberikan dispensasi ya, maka boleh-boleh kalau disahkan boleh saja menerima komuni. Ya. Jadi ada dua macam beda gereja ya, dan beda agama. Ya. Dispensasi untuk beda agama itu jelas ya, antara orang Katolik terbaptis dengan orang yang non Kristiani. Ya, misalnya dengan orang Muslim, dengan orang Buddha, dengan orang Hindu misalnya, itu dispensasinya namanya adalah beda agama. Sedangkan dengan orang yang beda gereja itu namanya kita mencarikan izin untuk perkainan beda gereja. Nah, siapa yang harus mengurus? Yaitu imam pastor paroki atau uskup ya. Nah, kasus papamu tadi itu ya, mungkin dia udah menikah di luar gereja ya, sehingga pernikahannya itu belum di mata gereja Katolik tidak sah. Ya, mungkin dia secara sipil atau di KUA gitu. Ya, kalau hanya begitu saja maka memang
si papamu itu terhalang untuk menerima komuni, ya. Karena dia menikah di luar gereja. Itu kalau dilihat surat baptisnya juga ada kolom telah menikah dengan siapa, kosong, status liber. Ya. Nah, kemudian gambaran saya bahwa papa mamamu kemudian mengadakan yang namanya konvalidatio simplex. Ya. Saya nggak tahu apakah mamamu kemudian dibaptis dan baru meresmikan, mensahkan perkawinannya, atau dalam kondisi yang tetap muslim, ya, sehingga pastor mencarikan dispensasi. Beda agama, ya. Kalau itu yang terjadi, ya boleh-boleh saja, boleh menerima komuni karena perkawinan itu di gereja Katolik, ya, sah. Ya. Demikian pula yang dengan beda gereja, ada jalannya, ya. Tapi yang namanya dispensasi kan kemurahan, ya. Itu kan ibaratnya di pesawat itu. Pesawat itu kan ada pintu darurat. Yeah. Pintu darurat kan tidak bisa dibuka terus. Dibuka kalau ada kondisi yang darurat. Demikian pula dispensasi adalah dalam keadaan darurat seperti itu, jalannya untuk menyelamatkan, ya, dimohonkan dispensasi dari Bapak Uskup. Untuk yang beda agama dimohonkan izin untuk yang beda gereja. Tapi lepas dari semua itu, bahwa hukum yang tertinggi adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa, ya. Baik Romo, berarti kalau dilihat dari secara hukum itu idealnya kita itu yang masih seagama, ya Romo? Iya. Ya. Kamu cari di agama manapun juga tidak ada yang mengizinkan dalam arti begitu saja untuk, ya, menikah. Nah, luar biasa gereja Katoliknya ada satu kesaksian. Kenapa kamu kok menjadi orang Katolik? Dia kagum dengan ajaran gereja mengenai perkawinan. Iya Romo. Ini sekedar informasi ya Romo. Dari papanya Rani juga ngajarin kalau bisa kamu harus menikah secara Katolik, no. Kenapa? Karena di Katolik itu kita nggak mengenal perceraian, Romo. Ya memang iya. Ya, hakikat perkawinannya adalah satu dan tak terceraikan. Ya, artinya monogam untuk seumur hidup. Luar biasa ya teman-teman hukumnya kita, ya, mengenai hidup menggereja dalam status perkawinan. Oke. Nah Romo, ini sekarang kan sering terjadi nih Romo, perkawinan beda gereja. Banyak kan nih umat atau muda-mudi Katolik yang kita punya pasangan memang beda gereja. Nah Romo, sebenarnya tuh ada hukum yang mengatur untuk menggereja nggak sih Romo, untuk pasangan yang mungkin beda gereja, karena kan salah satunya pasti nggak bisa di satu gereja yang sama, ya Romo. Pasti misal contohnya kalau satu di umat Kristen ke gereja Katolik kan otomatis dia nggak bisa terima sakramen, ya Romo, ya. Itu ada nggak sih Romo hukum yang mengatur untuk hidup menggerejanya umat Katolik yang memiliki pasangan mungkin Kristiani? Ya begini, ya. Yang pertama prosesnya harus dijalani, ya. Misalnya proses untuk orang mendapatkan dispensasi atau izin beda gereja itu, ya, yang dipastikan bahwa calon pasangan ini dalam keadaan yang status liber. Nah, mulai dilihat halangan-halangannya, termasuk yang entah beda gereja ataupun beda agama. Ya, tentu saja menjadi pertanyaanmu kan, kok sekarang ini misalnya, ya, kok banyak perkainan yang dalam tanda kutip perkainan campur itu semakin banyak. Iya, ya. Betul Romo. Nah, terus bagaimana siasat pastoralnya, ya, supaya meminimalisir atau bahkan semua, ya, pasangan itu Katolik dengan Katolik. Nah, kita harus real bahwa stoknya orang Katolik itu juga nggak banyak, gitu. Apalagi orang Katolik yang berkualitas, gitu. Mungkin teman-teman ngalami, aduh pacaran sama orang Katolik malah gombalamoh, gitu. Tapi dengan yang tidak seimannya kok malah kayaknya cocok dan seterusnya. Nah, gereja tidak menutup mata seperti itu, maka dia memberikan jalan. Ya, tentu saja yang tidak Katolik memang mau menikah secara Katolik, ya. Tapi kamu menyinggung dengan yang beda gereja, ya. Kalau prosesnya dilaksanakan dan dispensasinya dicarikan, ya,
Nah, sekarang ini kan masalah peneguhannya. Ya, Romo. Peneguhannya mau di gereja Katolik atau mau di gereja Kristen, Ya. ya toh? Nah, tentu saja ini bisa dilihat kasus per kasus. Ya, misalnya sebagai contoh, si A ini Katolik akan menikah dengan si B yang Kristen, ya toh? Ya, Romo. Nah, ternyata yang pihak Kristen ini adalah anak majelis di gereja itu. Nah, gimana? Pasti bapak ibunya kan menghendaki perkawinannya di gereja Kristen ya, di Romo. gereja Kristen. Ya. Apakah ini boleh dan bisa? Ya, ya tentu saja bisa saja. Ya, tentu saja seorang imam yang mendampingi calon pengantin yang seperti ini, dia harus juga minta izin, ya, untuk peneguhan ekumene, ya, Ini. ya, untuk menikah di tempat lain, ya, seperti itu. Nah, terlaksana. Tapi memang ada syaratnya, ya, peneguhan ekumene, peneguhan yang dilaksanakan di gereja lain, ya. Tentu saja ada pembicaraan antar gereja ini, dan syukur-syukur ada peneguhan ekumene karena itu dimungkinkan. Dan tentu saja pastor paroki, ya, diharapkan hadir pada upacara itu, dan dia akan menanyakan, ya, untuk forma perkawinan, ya. Jadi yang bertanya, ya, ada bagian Ya. di mana ditanyakan apakah kamu akan menikah dengan ini dengan kehendak bebas, ya, tanpa paksaan, tanpa ketakutan. Nah, itu yang bertanya adalah imamnya. Dan setelah itu mereka mengucapkan janji, ya, di depan imamnya juga, ya, dan ada 2 orang saksi. Dengan demikian perkawinan itu di mata gereja Katolik pun sah. Ya, Romo. Ya. Bahkan orang seperti ini nanti dapat surat perkawinannya, surat perkawinan dari gereja Kristen, surat perkawinan dari gereja Katolik. Ya, nanti kalau catatan sipil jadi, ya, Berarti 3 ya, Romo, ya. bisa dapat 3 itu. Banyak banget, Romo. Tapi orang yang sama, Iya. tidak kok yang ini dengan itu yang ini, satu dan tidak terceraikan. Ya. Romo, ini berarti kan kalau kita menikah beda gereja kan kita dapatnya pemberkatan ya, Romo, ya? Benar Ya. nggak? Nah, itu ada bedanya nggak sih, Romo, antara ekaristi atau sakramen perkawinan dengan pemberkatan perkawinan? Ya, makna dan bobotnya memang berbeda, ya. Kalau 2 orang berbaptis Katolik, ya itu kan jelas sakramen, ya. Sedangkan dengan yang pihak gereja lain belum tentu penghayatan gereja yang bersangkutan bahwa perkawinan itu sakramen. Setahu saya di gereja Kristen itu dia hanya mengakui 2 sakramen saja, sakramen baptis, Ya. dan sakramen perjamuan kudus. Oh iya. Meskipun sakramen perjamuan kudusnya juga berbeda maknanya, ya. Dan perkawinan tidak menjadi sakramen bagi mereka. Baik, Romo. Ya, Romo, ini kan contoh case ya, Romo, ya. Mungkin untuk perkawinan beda agama, Romo. Contohnya mungkin di hukum Muslim itu kan diperbolehkan ya, Romo, bercerai ya, Romo. Ini contoh, Romo. Misalkan ada umat Katolik yang pasangannya tuh beragama Muslim, Romo, tapi mungkin waktu pernikahan mereka pasangannya ini tetap di agama Muslim, Romo, dan yang satu tetap Katolik, maksudnya tetap di agama masing-masing. Ya. Diberkatinya di mana? Di KUA atau di gereja? Contohnya mungkin di pemberkatannya di gereja, Romo. Dengan di gereja berarti mengandaikan bahwa pasangan ini meminta dispensasi dari gereja, Iya. ya. Dan kalau dari gereja dan kemudian diberikan dispensasi beda agama, perkawinan orang Katolik dengan tidak Katolik itu sah. Sah ya, Romo. Nah, dalam perjalanan memang kemudian yang pasangan ini tidak lestari, ya, Iya. bercerai. Iya, betul, Nah, Romo. bagaimanapun juga yang Katolik ini terikat dengan yang Muslim tadi itu. Itu ya, Romo. Nah, itu makanya harus sungguh-sungguh dipikir matang-matang. Matang-matang ya, ya. Romo, ya. Karena perkawinan itu di mata agama Katolik atau di mata gereja itu satu untuk seumur hidup ya, Romo, ya. Ya. Baik.
Nah, tapi kalau misalkan nggak ada pemberkatan atau nggak disahkan secara gereja Romo, Ya. nah itu gimana Ya. Romo? Misalnya dia menikah di KUA Ya. saja. Iya, betul Romo. Ya, orang kalau menikah secara Islam kan pasti harus mengucapkan kalimat syahadat kan. Oh. Nah, di mata agama Islam itu dia sudah tidak Katolik lagi. Oh, Ya. gitu ya. Tetapi ingat bahwa orang ini di mata gereja Katolik masih Katolik, ya, karena baptis adalah meterai. Gitu. Nah, kalau dia begitu saja menikah di luar gereja, perkawinannya tidak sah, dan dalam perjalanan mereka bercerai, Iya. maka ketika orang Katolik ini kembali ke gereja dan akan menikah dengan orang Katolik, disahkan. Oh, tetap disahkan ya. Ya, disahkan. Karena di mata gereja Katolik perkawinan tadi itu tidak sah. Tidak sah ya Romo. Ya. Berarti dari gereja sendiri nggak menganggap bahwa perkawinan sebelumnya itu Memang sah tidak ya, Romo? sah. Memang tidak sah, sah. Secara gereja Katolik tidak sah. Itu ya Romo. Meskipun secara sipil sah. Ya. Demikian pula sebaliknya, ingat ya bahwa kalau ada orang Katolik ya, yang menikah ya di gereja, kemudian mereka bercerai ya, secara sipil bisa diceraikan, tapi secara gereja ini tidak terceraikan. Gitu ya. Ya. Baik teman-teman. Ya ini pentingnya ya teman-teman untuk memilih satu pasangan hidup kita. Kenapa? Karena susah, tenang bareng itu kita jalani seumur hidup nih teman-teman. Ya. Baik. Nah Romo ada saran nggak ini Romo untuk muda-mudi Katolik yang mungkin akan menjajaki dunia pernikahan atau perkawinan? Ada yang mungkin saat ini masih bergumul dengan masalah pasangan yang masih berbeda agama ataupun berbeda gereja. Ada saran Ya, Romo? Boleh saya silakan. kira pasti ya menikah dengan orang yang berbeda agama ini tidak ideal. Ya. Dengan yang sama-sama Katolik adanya susah, apalagi yang sudah jelas berbeda, ya menambah satu perbedaan yang krusial sebetulnya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata karena meskipun dalam pernikahan beda agama ini pun yang berhasil dan berkualitas itu tidak sedikit, ya meskipun juga tidak banyak, ya maka silakan Anda itu sebelum mengambil keputusan, ya apalagi ketika kamu mulai pacaran, ya berpikir jauh, bukan hanya untuk sesaat, ya sehingga tidak hanya cukup terpesona dengan ketampanan atau kecantikan, ya apalagi yang kemudian dapat rayuan gombal, terus hanya ikut seperti sapi yang dicucuk hidungnya, maka ini soal serius, ya karena ini soal hidup sebagai orang beriman yang bertanggung jawab. Saya gembira bahwa di paroki ada OMK, ya kalau judulnya tadi OMK itu mengapa tidak, ya, maka aktif di sana, ya. Kan Tuhan juga sering menyediakan pasangan untuk kita, ya. Nah, jadi kegiatan di OMK, kegiatan yang sehat, ya pasti akan menjadi jalan yang luar biasa. Maka pergaulannya selalu dengan orang-orang yang tidak Katolik, ya itu bisa dihitung waktu pasti ya dapatnya ini ya, seperti itu, gitu. Ya. Bukan berarti kita membatasi pergaulan loh ya. Bergaul dengan siapa saja sih oke, tapi untuk merintis jenjang kepada perkainan ini masalah yang sungguh serius dan masalah yang kudus. Ya, kalau kita melihat prosentasenya tidak berhasil, yaitu lebih banyak dengan apa yang beda pasangan itu, ya daripada yang Katolik dengan Katolik. Bukan berarti kalau Katolik dengan Katolik pasti baik, belum tentu. Ya kan semua kan tergantung yang jalani, ya. Iya, betul. Ya, itu ada unsur iman, ya, unsur harapan dan unsur kasih. Romo ada tips tidak Romo untuk menjalani mungkin hidup berkeluarga yang harmonis dan tetap langgeng Romo? Mungkin ada tips dari Romo? Itu nanti pada waktunya kalau ada podcast lagi itu bisa didalami. Nah, karena ini yang kamu
kejar tadi kan mengenai perkawinan Perkawinannya, Romo. menjelang perkawinannya dan perkawinannya beda agama dan beda gereja. Ya. Oke, berarti udah di-spill nih teman-teman, Sobat Komsos, bahwa next episode mungkin kita akan membahas mengenai tips langgengnya ya. Oke, makasih ya Romo. Tapi saya gembira Anda berinisiatif membuat podcast seperti ini ya. Nanti pada waktunya kita mengundang pasangan yang sudah bagi Anda ini teruji dan terpuji, ya, kesulitannya apa, ya, terus apa yang kiat-kiat yang mereka tempuh, ya. Di paroki Pati ini kan baik banyak dan ya, banyak, ya. ya, mungkin bapak ibumu juga di sini, ya, mungkin pengalaman bapak ibumu gitu ya, bisa Romo. sharing toh, kok bisa tuh seperti ini, ya, Iya. Nah, sekarang dia ulang tahun perkawinan berapa? Ini kayaknya sudah 25 sudah lewat Romo. Ini mungkin Baru 25, Iya, nek sudah 25 dimandek. tahun. Baru 25. Perjalanan masih perjalanan panjang. masih iya. Iya. Masih muda juga. Ya, Romo, diminta yang seperti itu untuk sharing di sini, you know. Ya. Kalau kamu tanya pada saya nggak ngerti, saya nggak jalani, you know. Nanti kalau saya bisa berteori banyak, loh, malah dicurigai. Tanyakan ya Romo ya. Gitu. Oke. Dan di sini di Paroki Pati banyak pasangan-pasangan yang tekun dan setia, ya. Ya, yang jelas kan dalam hidup berkeluarga kamu dipanggil bukan untuk sukses, tapi kamu dipanggil untuk setia. Yo, ditanya tuh kata-kata siapa? Santa Teresa dari Calcutta. Ya. Terima kasih Romo. Nah, ini cari sarapan kita hari ini ya teman-teman, bincang ringan sarap pengetahuan bersama Romo Anton. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan nih boleh ya langsung tanya ke kolom komentar ya teman-teman. Mungkin akan kita bahas juga ke next episode di podcast Komsos Pati. Oke, Romo, untuk terakhir ada salam atau penutup dari Romo? Ya, saya gembira dengan sarana berkat ini ya. Dan banyak dinikmati lebih-lebih untuk orang-orang muda yang terpanggil ikut ambil bagian dalam karya penciptaan sebagai pasangan suami istri yang terurapi dan keluarga kudus yang terberkati. Ya, apakah banyak gunanya juga untuk orang yang akan terpanggil menjadi imam? Pasti berguna untuk kemudian bekal ketika berpastoral nanti. Ya. Banyak salam untuk kaum muda dari Pati, ya. Salam hangat, ya. Salam hangat dari podcast kami. Bye-bye. Bye.